Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahyono SSNM, dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Capaian pembelajaran dalam RPS perpajakan: 1. Dasar-dasar perpajakan. 2. Hak dan kewajiban wajib pajak. Yang ketiga, Undang-Undang Perpajakan. Video ini dibuat sebagai syarat pemajuan Sofdos tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diberikan kesehatan, kenyamanan sehingga dapat mengikuti kuliah mata kuliah perpajakan ya. Pada hari ini kita akan membahas bab yang kedua. Sebelum kita membahas bab kedua, untuk bab ke-1 silakan yang akan bertanya. Untuk bab ke-1-nya ya, yang mata kuliah minggu kemarin, sehingga untuk mengingatkan kembali supaya jangan dilewatkan begitu saja, harus dipelajari sehingga kalian ingin bertanya silahkan. Yes, ya silakan. Siapa namanya? Widya. Widya, kan sebut nama dan linknya. Sebelumnya perkenalkan, saya Widya Fitri Palupi dengan NPM 24220052 Kak. Di materi sebelumnya itu yang ingin saya tanyakan itu, jadi selain pajak itu adakah pungutan lain selain pajak? Banyak pungutan lain, seperti Anda nonton konser, itu juga dipungut pajaknya. Jadi Anda nonton konser itu nyumbang ke negara juga, Gus. Ada yang hobi nonton konser? Itu pajak keramaian ya. Dan ada juga yang suka hobi makan di rumah makan. Kan bakso Sony juga kena pajak ya. Bea materai juga sebagai pungutan lain yang dipungut oleh negara dengan aturan-aturan undang-undang yang sah. Jadi tidak serta-merta memungut kalau tidak ada undang-undangnya. Seperti biaya materai. Materai itu gunanya untuk apa itu? Untuk ditempelkan di surat pernyataan atau perjanjian untuk menyaksikan sebagai kekuatan hukum. Ya, harus ada materainya. Yang kedua, bea masuk dan bea keluar. Misalnya Anda sering keluar negeri, bea masuk juga kena pajak, bea keluar juga kena pajak. Yang ketiga, cukai. Ini khususnya yang laki-laki nih, yang suka kerapap ya. Itu kerapap juga kena pajak itu, dibebankan di cupainya. Yang ketiga, restribusi. Restribusi bedanya dengan pajak, ada yang tahu? Restribusi dengan pajak. Restribusi seperti Anda masuk di arena permainan kena restribusi parkir ya. Jadi restribusi itu suatu pembayaran yang langsung menikmati memberikan imbalan tapi ada hasilnya seperti mendapat parkir dan lain sebagainya. Yang kelima, iuran. Iuran juga sebagai pungutan lain ya. Yang kelima, pungutan lain yang sah dan legal berupa sumbangan wajib. Seperti Anda kena naik motor, melakukan kesalahan itu tilas. Ya, terang STNK-nya suruh ngambil di pengadilan, kejaksaan, itu dikenakan pajak namanya sumbangan negara PPN PND, penerimaan negara bukan pajak. Itu
pungutan lain selain pajak yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada lagi? Gimana? Yang mata kuliah yang kemarin yang akan ditanyakan lagi? Cukup. Kalau cukup untuk mengingatkan kembali, Bapak yang selain Bapak yang akan bertanya, apa ciri-ciri pajak? Ya, apa saja? Yang pertama, ada paksaan. Jadi pemungutan pajak itu sifatnya wajib dan dilakukan dengan pemaksaan jika tidak dipatuhi. Yang kedua, tidak ada imbalan langsung. Pemungutan pajak itu tidak memberikan imbalan langsung pada pembayar pajak. Ya, jadi ciri-ciri pajak itu paksa, ya, sesuai dengan undang-undang. Tentunya tidak memaksa seperti memaksa minta duit itu enggak, harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak menerima secara imbalan secara langsung. Kalau restitusi tadi menerima secara langsung enggak. Kalau pajak itu secara langsung bisa kumpulkan seperti Anda menikmati uang pajak dipergunakan untuk pembiayaan negara seperti untuk membangun jalan, menggaji aparatur negeri sipil. Jadi kalian itu nanti kalau jadi pegawai negeri sipil yang bayar sebetulnya masyarakat, ya, warga kita. Makanya kalau bisa jadi pengusaha, ya. Kalau pengusaha bayar pajak malah, ya. Ada yang cita-cita ingin jadi pengusaha? Tapi mudah-mudahan sukses. Oke, kita bab 2, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kita membahas perpajakan di Indonesia, bukan di negara lainnya. Yang di dalamnya ketentuan yang menjunjung tinggi hubungan warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pengertian dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Tadi pertanyaan yang pertemuan pertama, ya, kita jelaskan di sini, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Wajib pajak, orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak. Itu sudah jelas wajib pajak, ya. Badan adalah kesimpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak. Contohnya PT, BUMN, yayasan, dan lain-lain. Ini kalau yayasan itu ada undang-undang pajaknya sendiri. Jadi sisa lebih usahanya seperti Malayati ini, Malayati kan yayasan. Anda membayar SPP dikumpulkan, setelah 1 tahun dikumpulkan, dikurangin biaya-biaya gaji dosen dan lain sebagainya, sisanya, kalau yayasan sisanya dipergunakan kembali untuk sarana dan prasarana, itu tidak dikenakan pajak. Tapi selama 4 tahun, kalau sudah 4 tahun duitnya mendaf, tidak dipamerkan, baru dikenakan pajak. Itu perbedaan yayasan dan perseroan terbatas maupun badan usaha milik negara. Pengusaha ini hampir sama, ya. Kalau badannya itu perkumpulannya, pengusaha itu orangnya. Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak, ya, seperti PT, BUMN, layan, dan lain-lain. Ini pengusaha itu bisa diri sendiri, bisa berhubungan dengan orang kawan-kawannya.
Satu ya kalau ada modal berapa ya kita mengumpulkan untuk mendirikan PT. Ya pula mendirikan PT. Modalnya dari modal kawan-kawan kalian kumpulkan. Kayaknya kan biasanya orang-orang yang sukses itu tadi mau berarti kopi-kopi, yuk kita bikin usaha apa? Baru ada modal berapa dikumpulkan bikin PT atau CP. Ya. Kalau CP itu apa bedanya CP dan PT? Udah ada ya belajar. Ya iya. Oh ya. Berikutnya nomor pokok wajib pajak NPWP. NPWP ini sebagai identitas pajak untuk setiap individu atau badan yang menjadi wajib pajak di Indonesia. Kalau sekarang NPWP untuk orang pribadi pakai KTP udah bisa ya, disetarakan dengan KTP kisah. Masa pajak yaitu jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka waktu. Masa pajak itu misalnya kalau PPN itu biasanya 1 bulan dari terbit menerima faktur, bulan berikutnya harus membayar. Tahun pajak jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Misalnya perusahaan saudara menentukan tahun pajaknya di Januari, itu dari Januari ke Januari itu namanya tahun pajak. Tapi biasanya kalau di KPP itu tahun pajaknya sampai mudahar 31 April kalau nggak salah itu tahun pajak. Dari 31 April ke 31 April tahun berikutnya. PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan pada setiap kegiatan ekonomi yang menambah nilai dari produk atau jasa. Jadi PPN ini pajak pertambahan nilai. Misalnya saudara memproduksi barang yang tadinya setengah jadi, begitu dijual sudah ada pertambahan nilainya. Misalnya Anda beli barang 10.000, setelah dijual kembali 11.000, berarti yang kena pajaknya yang 1.000 ya. 1.000 itu kali sekarang 11%. Nanti rencananya akan naik lagi menjadi 12%. Pajak di Indonesia naik-naik terus ya. PPh pasal 21 yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan lain. Contohnya Anda menjadi pegawai, dapat gaji, itu sudah gaji tersebut sudah harus dipotong PPh pasal 21. Tapi dari nilai batasan, nilai misalnya gaji Anda 6 juta, batasan TTKP-nya itu untuk sekarang tuh 4.500.000. Berarti yang kena 1.500.000 yang dikenakan pajak. 1.500.000 kali 5%. Itu cara penghitungannya. Surat setoran pajak. Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain sesuai arahan Menteri Keuangan. Kalau tahun-tahun sebelum tahun 2022 itu namanya SPP, SSP ya. Sekarang SSP sudah tidak dipergunakan lagi, sudah menjadi untuk membayar pajak sudah harus menggunakan e-filing ya. Udah adanya paham e-filing itu sama dengan SSP untuk menyetoran pajak. Tinggal memudah aja di download, nanti akan dikeluarkan e-filingnya.
Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, nihil, atau pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih berbayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ya, itu hanya untuk penambahan, tapi tetap harus pakai surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak nihil, juga ada surat ketetapan pajak kalau nihil, ada surat ketetapan pajaknya, tapi akan ditulis di situ nihil. Surat ketetapan lebih bayar, SKHI, ini adalah pasal lain. Nanti apabila perusahaan itu melakukan restitusi lebih bayar, nanti akan keluar surat ketetapan bayar. Surat tagihan pajak, apabila badan usaha atau orang pribadi masih belum membayar pajak, kata keluar surat tagihan pajak. Surat keputusan keberatan. Surat putusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Putusan banding, putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Kewajiban dan wajib. Hak wajib pajak. Kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kewajiban pajak meliputi mendaftarkan diri, melaporkan usaha, mengisi dan memberikan surat pemberitahuan, melakukan pembayaran pajak, melaporkan pajak, dan menyimpan dokumen. Dokumen pajak itu biasanya sampai 10 tahun dokumen-dokumen pajak harus tersimpan. Apabila nanti ada pemeriksaan data dan sebagainya, surat dokumen itu bisa diputuskan. Haknya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah mendapatkan surat keterangan tanda Tisto SKTHS, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak yang dikatakan di restitusi, mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, pajak nihil, pajak lebih bayar, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. NPWP itu sudah sebagai sebuah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada individu atau badan yang menjadi wajib pajak. Begitu Anda buat kalau PT ya, begitu Anda ke notaris, membuat akte, baru mengurus ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP. Kalau orang pribadi cukup bawa KTP ke kantor DJP terdekat. Sekarang sudah banyak melalui online juga bisa ya. Pengukuhan usaha kena pajak PKP. PKP ini diberikan untuk wajib pajak yang melakukan PPN, pemungut PPN itu harus punya PKP. Untuk melakukan PPN, nilai pertanda pajak dan nilai usaha yang tak kena pajak pertambahan nilai itu harus punya PKP. Tempat pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. 1. WP orang pribadi pada JCP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat keputusan wajib pajak.
di mana Anda tinggal, sesuai dengan KTP, eh, menghubungi kantor seterkait. 2. Wajib pajak badan tanpa kedudukan kegiatan usaha wajib pajak. Itu kalau badan sesuai dengan kedudukan wajib pajak, dengan adanya biasanya ada dibuktikan dengan adanya surat tempat usaha, ya, surat tempat usaha atau surat domisili di mana perusahaan itu berkedudukan. Ini fungsi nomor wajib pajak. Fungsinya: 1. Sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri. Ini fungsi EDWP. Yang kedua, dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai pengawasan administrasi kepajakan bagi aparatur pajak. 3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. 4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam mengisi SSP. 5. Untuk mendapatkan pelayanan dan instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, misalnya dokumen impor dan lain sebagainya. Sekarang buka rekening pun harus punya NPWP, ya. Jadi bangga punya NPWP, bisa membayar pajak, kan? Ini diteruskan aja, ini biasanya DCP. Ini contoh-contohnya, ya. DCP sekarang sudah menjadi billing. Ini surat paksa. Apabila Anda lalai tidak membayar pajak, akan keluar surat paksa. Surat paksa yang diterbitkan oleh pejabat pajak apabila WP tidak dapat ditemukan, surat dikembalikan ke halaman wajib pajak. Prosedur surat paksa: surat yang diterbitkan diikuti 3 kali pemanggilan sekaligus. Tahap 1, pemanggilan langsung ke tempat WP. Tahap kedua, pemanggilan dan pengumuman pada media massa. Tahap ketiga, pemanggilan melalui publikasi di media massa selama 7 hari berturut-turut. Itu tahapan-tahapannya. Ini keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Jadi WP juga diberikan hak seperti keberatan, surat resmi yang diajukan WP apabila mengalami ketidakpuasan pada hasil penilaian pajak. Jadi apabila Anda diperiksa merasa tidak sesuai, mengajukan surat banding, diberikan hak untuk mengajukan surat keberatan. Banding: prosedur yang dapat dilakukan WP yang mengajukan keberatan namun hasilnya tidak sesuai. Anda sudah WP sudah melakukan keberatan tapi hasilnya tidak memuaskan, diberikan hak untuk banding. Peninjauan kembali yaitu peninjauan kembali atas keputusan pengadilan pajak yang diajukan oleh WP ke pengadilan. Kalau nomor 1, nomor 2 mengalami kebutuhan, bisa mengajukan peninjauan kembali. Ini pembukuan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembukuan: WP diwajibkan menyimpan atau mencatat setiap transaksi dalam buku besar. Jadi Anda nanti kalau sudah menjadi pengusaha, itu diwajibkan untuk mencatat transaksinya. Jangan dicatat habis itu seperti dibuang, ya. Harus dicatat secara teratur. 1. Pembukuan sederhana. Ini
transaksi yang dilakukan BP dengan nilai di bawah 2,5 miliar setiap tahun, Bu. Itu biasanya OMKM ya. Masih di bawah 2,5 miliar. Jadi catatannya sederhana. Beli material, beli ini, pengeluaran untuk gaji karyawan, pengeluaran untuk sumbangan, dan lain sebagainya. Itu cukup dicatat dengan pembukuan sederhana. Pembukuan menengah atau normal, transaksi yang dilakukan BP dengan nilai di atas 2,5 miliar setiap tahunnya. Ini sudah mulai meningkat nih usahanya. Bukunya tidak sederhana tadi, harus dicatat dengan pembukuan yang menengah atau yang normal. Pemeriksaan dan penyidikan. Pemeriksaan dan penyidikan dilakukan apabila WP tidak mematuhi aturan ketentuan perpajakan. Ini pertama-tama pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat wajib pajak untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Pemeriksaan itu sifatnya masih menilai betul nggak ini pendapatannya sekian. Biasanya BP itu ngumpet-ngumpetin omset ya, makanya dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perpajakan. Ini banyak kasus-kasus penyidikan itu pemalsuan faktur, penerbitan faktur yang tidak sesuai dengan keperluannya, biasanya banyak yang disidik. Seperti PPN tidak membayar. Belakangan ini seorang pengusaha sewa traktor tidak membayar PPN-nya, begitu mau diperiksa tidak mau, makanya ditingkatkan menjadi penyidikan. Sekarang masuk ke penjara, itu dari Bengkulu itu pengusaha sewa traktor, itu untuk supaya wajib pajak jerah, sehingga dilakukan pengurungan pajak. Tapi kalau sudah dibayar, langsung dilepaskan. Ketentuan bagi petugas pajak dan sanksi pajak. Ini ketentuan bagi petugas pajak. Harus memiliki sikap profesional, mengedepankan etika, dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Jadi nanti kalau Anda sudah selesai S1, ada penerimaan di Direktorat di Kementerian Keuangan itu yang ditempatkan di DJP sehingga menjadi petugas pajak. Harus memiliki sikap profesional, mengedepankan etika, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sanksi pajak. Sanksi yang diberikan kepada WP, ini tadi petugasnya, sekarang wajib pajaknya. Sanksi yang diberikan kepada WP yang melakukan pelanggaran perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Terutama sanksi administrasi yaitu bunga, membayar, terus tapi kalau sudah beberapa kali atau hal itu tidak diindahkan, akan meningkat menjadi sanksi pidana. Kesimpulan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan hal yang harus diketahui oleh setiap wajib pajak, tidak hanya untuk menghindari sanksi yang diberikan, namun juga berpartisipasi aktif dalam membantu negara menjalankan program pembagas. Jadi negara ini kuat apabila Anda aktif membayar pajak. Karena pajak berfungsi sebagai Pajak berfungsi
sebagai subskister untuk mengumpulkan uang untuk pembiayaan roda pembangunan kita. Demikian video yang saya buat sebagai pengajuan Serdos tahun 2025. Semoga dapat diterima. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.